Lo tahu nggak sih konspirasi tentang rumah sakit jiwa yang sebenarnya adalah penjara, Son? Waduh. Di tahun 1800-an, jumlah rumah sakit jiwa di Amerika mengalami lonjakan yang drastis, Son. Tepatnya di antara tahun 1848 sampai 1890. Lebih dari 80 rumah sakit jiwa dibangun di seluruh Amerika. Dan semuanya itu ngikutin satu desain yang sama, yang bernama Kirkbride Plan. Yaitu adalah sebuah rencana pembangunan gitu yang dirancang oleh seorang psikiater yang bernama Thomas Story Kirkbride. Dan beberapa taman di RSJ-nya itu didesain oleh Frederick Law Olmsted, yaitu orang yang sama yang merancang salah satu taman paling terkenal di Amerika yang bernama Central Park. Saking banyaknya RSJ baru yang bermunculan dan hampir semua RSJ-nya ini megah-megah banget gitu, San, bukan RSJ kecil. Orang-orang akhirnya mulai curiga nih, kok bisa RSJ lebih menjamur daripada dapur MBG gitu kan? Akhirnya muncul deh tuh sebuah teori bahwa RSJ itu dikejar pembangunannya demi melakukan pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang gak mau tunduk sama sistem pemerintahan. Akhirnya orang-orang mulai menggali nih soal RSJ ini. Ada sebuah dokumen asli dari Trans Allegheny Lunatic Asylum di West Virginia yang berlaku dari tahun 1864 sampai 1889 yang mencatat alasan kenapa beberapa pasien itu harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi alasan-alasannya itu nggak masuk akal, Son. Apa aja tuh? Nih gue bacain beberapa ya. Ada orang yang dimasukin RSJ dengan alasan terlalu banyak baca buku, Son. Terus ada juga karena keagamaan yang berlebihan, atau kalau misalnya di sini framingannya mungkin radikal gitu bilangnya gitu ya. Tapi yang paling aneh itu yang dimasukkan dengan alasan overstudy kalau menurut gue. Atau dalam bahasa Indonesianya kebanyakan belajar. Masa kebanyakan belajar malah dimasukin RSJ, coba bayangin. Hal ini membuat para pendukung teori ini semakin yakin bahwa ada banyak orang yang dimasukkan ke dalam RSJ bukan karena terganggu kejiwaannya, tapi karena mereka tahu sesuatu yang kalau disebarluaskan akan berbahaya bagi negara, Son. Dan ini bukan sekedar teori tanpa dasar ya, karena ada contoh nyatanya, Son. Di tanggal 18 Juni tahun 1860, seorang wanita bernama Elizabeth Packard itu dipaksa keluar dari rumah sama suaminya dan langsung dimasukkan ke dalam asylum atau rumah sakit jiwa, Son, tanpa putusan pengadilan sama sekali dan tanpa pemeriksaan medis yang layak. Alasannya apa? Karena dia berbeda pendapat soal agama sama suaminya, Son, yang adalah seorang pendeta yang sangat konservatif. Dan menurut hukum Illinois waktu itu, ya itu udah cukup. Karena dalam undang-undang Illinois tahun 1851, itu secara eksplisit dinyatakan bahwa suami itu boleh mengurung istrinya, Son. Bahkan tanpa bukti kegilaan sama sekali, bisa, Son, dikurung, Son, istrinya. Selama dokumen sudah ditandatangani oleh suami, istri bisa langsung masuk tanpa diagnosa, Son. Elizabeth pun akhirnya dikurung, Son, selama 3 tahun. Hingga akhirnya dia diadili. Dan ternyata, Son, juri memutuskan bahwa dia ini waras, Son, hanya dalam waktu 7 menit saja. Ya habis itu baru dia bisa bebas. Bahkan si Elizabethnya ini itu bilang bahwa dokter-dokter di RSJ itu tahu, Son, kalau dia itu nggak gila gitu. Tapi karena mereka sangat bergantung kepada suami-suami yang mau ngurung istrinya supaya bisnis RSJ-nya berjalan, ya akhirnya mereka diem aja. Sehingga cerita ini menjadi salah satu bukti bahwa keputusan untuk memasukkan seseorang ke RSJ di masa itu tidak saintifik dan bisa dilakukan seenak jidat aja. Maka dari itu ya banyak yang berpendapat bahwa RSJ tersebut itu sama dengan penjara gitu, karena bisa masukin siapa aja tanpa diagnosa kan. Gimana, apakah kalian percaya dengan teori ini? Tulis di komen.